Perhubungan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Indonesia Emas yang seperti kita bayangkan itu tadi tidak pernah kita nikmati. Kalau prasyarat-prasyarat untuk itu tidak dibangun dan dijaga dari sekarang. Apa misalnya? Bersatu. Kalau dalam Pancasila itu kan yang paling pokok yang di tengah itu. Bersatu, persatuan Indonesia. Kita bersatu di dalam berketuhanan, atas dasar ketuhanan, dan ketuhanan itu memberi kebebasan. Kemudian berkemanusiaan, berdasar ini kita bersatu. Nah, di dalam kebersatuan itu kita membangun demokrasi untuk mencapai keadilan. Nah, kalau kita tidak bersatu hanya karena perbedaan ikatan primordial, tidak akan ada itu 2045 itu. Dan sekarang gejala-gejala intoleransi yang mengganggu kebersatuan kita itu sedang mulai mengganggu kita sekarang. Orang kalau tidak sama dianggap musuh. Itu yang dianggap radikal itu orang yang punya pendirian bahwa negara ini harus diubah sesuai dengan visinya, sesuai dengan kehendaknya, dan menggunakan cara-cara kekerasan di luar sistem, dan selalu menganggap orang lain yang tidak sama dengan dia adalah musuh yang harus dimusnahkan. Gejala seperti itu sudah mulai ada, belum banyak, tetapi harus diingat bahwa itu ancaman terhadap masa depan saudara. Pak, jadi kalau saya kebayang Pak, orang membayangkan Pak Mahfud itu wah udah beredar di masyarakat 2019 akan jadi cawapres dan cawapres dipastikan menang. Terus Bapak ternyata berubah itu skenario hanya di jam-jam terakhir ya Pak. Dan kita melihat Bapak tuh nggak terlalu menunjukkan kecewaan, nggak baper, nggak langsung menjadi oposisi. Dan Bapak bersedia bekerja di bawah Pak Jokowi, dan Bapak salah satu menteri terbaik. Iya, karena apa? Karena pada waktu itu Pak Jokowi sportif. Begitu mengumumkan bukan saya, dia manggil saya ke istana, memberitahu Pak Mahfud, betul, saya yang meminta Pak Mahfud menjadi wapres, saya menukarkan Pak Pratikno, memudah Pramono, menugas Jati Agama, membriefing saya bagaimana cara mendaftar, apa yang disiapkan, bahwa saya harus naik sepeda boncengan sama Pak Jokowi ke KPU gitu, sudah diatur semua. Nah, karena Pak Jokowi ngakui itu, saya ya sudah Pak, kalau saya jadi Bapak mungkin saya melakukan hal yang sama kan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, Pak Jokowi waktu itu mengatakan, Pak Mahfud, pekerjaan di kabinet ini masih banyak, bukan hanya wapres. Nanti Pak Mahfud ya tolonglah tetap bersama saya, bantu-bantu waktu itu. Oleh sebab itu ya sudah ini. Lalu saya membayangkannya itu, Bung Karno dulu sudah berkuasa 20 tahun, dirampas kekuasaannya. Saya kan tidak pernah berkuasa, cuma tidak jadi masuk. Kalau Bung Karno di atas dijatuhkan, saya kan cuma tidak jadi naik. Kenapa harus marah? Kenapa harus kecewa? Sama dengan Pak Harto 32 tahun seperti kaisar gitu ya. Hanya berapa waktu gitu jatuh gitu. Betapa sakit ya. Saya tidak mengalami seperti itu. Kenapa saya harus sakit gitu? Udahlah, saya biasa-biasa aja. Nah, jadi waktu itu kehidupan saya biasa-biasa aja. Nggak gampang ya Pak? Kenapa? Untuk sebagian orang tidak gampang. Tidak gampang sebagian orang. 1, 2, 3 hari saya masih risih karena pertanyaan aja. Semua orang nelpon, semua orang datang ke rumah untuk ngajak. Aku udah pindah ke sana aja gitu. Tokoh-tokoh politik tuh datang ke rumah ke Jogja khusus. Nawarin Bapak? Iya. Ayo udah gampang aja gitu. Gabung ke sana, kita gempur ini. Ada yang datang begitu. Cuma risih dari itu saja. Saya sih tidak berminat untuk menggempur, untuk apa. Ini politiknya begitu kan tidak bagus juga bagi saya. Hanya karena saya tidak jadi lalu saya pindah lalu ikut nyerang gitu kan nggak bagus kan. Ya sudah gitu. Saya ngajar seperti biasa, nulis, wawancara gitu aja. Cuma gitu aja Mas Helmi. Kalau saya jadi presiden, itu hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor itu dihukum mati kalau negara dalam krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja gitu. Satu. Yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10. Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik. Jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu.
Baik. misalnya. Baik. Kalau nggak gitu masuk penjara. Kalau Pak Mahfud yang dipilih oleh Ganjar Pranowo dan PDIP, satu yang menurut saya kelebihannya, mampu mengorkestrasi kekuatan politik di Jawa Timur dan NU. Udahlah, kalau Pak Mahfud ini kan dari berbagai penjuru mata angin, masuk ini barang, Pak, ini barang bagus. Ya. Ah, nih, kalau orang Madura belain Mahfud. Bukan biasa nih. Enggak, Pak RK juga barang bagus, ya Mahfud juga barang bagus ya. Dari berbagai penjuru mata angin, Mak. Nggak apa-apa kalau cuma mau menyebut Pak Mahfud aja nggak apa kok, nggak perlu bawa Pak ET segala. Enggak kita edit juga. Iya, nggak apa-apa. Enggak, jangan diedit ini jangan diedit. Jangan diedit, ini penting. Ridwan Kamil barang bagus, Mahfud MD barang bagus. Kenapa Mahfud MD? Itu tadi kapasitas, kompetensi, pengalamannya luar biasa, eksekutif, yudikatif, legislatif. Udahlah, tak punya celah, profesor pula, ahli hukum, macam-macam ceritanya. Kalau Pak Mahfud yang dipilih oleh Ganjar Pranowo dan PDIP, satu yang menurut saya kelebihannya, mampu mengorkestrasi kekuatan politik di Jawa Timur dan NU. Sudah pernah saya bilang, inilah pilpres terumit yang pernah saya alami. Kalau pilpres 2014 dan 2019 itu, kita mudah mengidentifikasi lawan politik, yaitu kelompok yang memainkan agama sebagai kendaraan politik. Untuk 2024 ini, strategi lawan politik betul-betul diubah oleh mereka. Mereka memainkan strategi kuda Troya, yaitu memasukkan virus ke dalam sarang pertahanan, kemudian membuat barisan pertahanan jadi kocar-kacir. Beberapa bulan lalu, bahkan selisih antara Prabowo dan Ganjar ketika head to head berkisar sekitar 11%. Hampir semua orang sudah meramalkan kalau Prabowo sudah pasti menang. Karena nggak mungkin selisih 11% itu akan terkejar. Bahkan hasil survei juga menggambarkan generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Padahal secara logika, nggak mungkin generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Selain Prabowo itu adalah generasi bapak gue, bahkan bisa dibilang generasi kakek gue, pemikiran Prabowo itu masih old school sekali. Dia masih berbicara alat pertahanan seperti tank, pesawat tempur, tapi sama sekali tidak menyentuh pertahanan yang sesuai dengan anak muda seperti cyber security. Tapi menarik melihat pada waktu itu generasi Z dan milenial itu kok malah mendukung Prabowo. Ini yang sempat mengherankan saya. Nah, karena hasil selisih 11% itu, beberapa partai yang awalnya mendukung Ganjar mendadak berbelok dan mendukung Prabowo. Bahkan saya mendengar salah satu ketua partai bilang, hanya mukjizat yang bikin Ganjar bisa kalahkan Prabowo. Malah yang tambah menarik, saya juga mendengar kalau Pak Jokowi saja sempat tidak percaya kalau Ganjar bisa menang jika melihat hasil survei selisih antara Ganjar dan Prabowo yang begitu besar. Isu-isu bertebaran saat itu, tetapi kenyataan yang saya lihat memang ada perpindahan besar-besaran dari pendukung Jokowi ke Prabowo, orang yang dulu tahun 2019 mereka lawan. Dan puncaknya terjadi ketika Budiman Sujatmiko akhirnya merapat ke Prabowo yang membuat banyak orang kaget dan bingung. Tapi yang membuat saya tertarik sebenarnya bukan itu. Saya yang tertarik melihat mental petarung pendukung Ganjar yang bukannya melemah ketika melihat kenyataan itu, bahkan semakin bertambah kuat. Militansi pendukung Ganjar yang sebagian besar dulu adalah pendukung Jokowi benar-benar terbukti persis seperti militansi ketika mereka memenangkan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Semangat petarung itulah yang dibutuhkan, yang membuktikan bahwa pendukung Ganjar bukanlah pendukung yang bermental tempe. Mereka seperti banteng ketaton yang ketika terluka bukannya semakin lemah, tapi malah semakin mengganas. Mereka mengisi ruang-ruang udara dengan konten-konten mereka yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka akan kalah. Lalu yang disebut mukjizat itu pun terjadi. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja.
Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik, mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik, tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing jatuh ke jurang. Tetapi Ganjar dengan semangat pendukungnya yang militan malah terus menanjak seperti seorang pembalap dengan gas mentok dan nggak berpikir apapun kecuali menang. Bahkan